Baik, selamat sore Pak Dokter dan teman-teman. Mohon izin yang share screen nggih. Selamat sore Pak Dokter dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi serta analisis kami mengenai revolusi digital dalam pariwisata budaya. Studi kasus kami studi strategi implementasi di ARMA Museum Agung Rai Museum. Baik. Adapun anggota kelompok kami yaitu berjumlah 7 orang. Ada saya sendiri, Niputu Herin, ada Ibu Palingga, ada Ketut Kapayewi, ada Pak Ketut Sarke, ada Bu Bayu Ari, ada Bu Loh Gede Harimita, dan Pak Dewa Agustus. Niki adalah Pak Agung Rai Nike, pemilik museumnya. Boleh banyak berdatangan, tapi orang lokal kita kemana? Karena menurut karena beliau itu sempat berbincang dengan kami dan mengatakan kalau pengunjung museum ini itu sangat ramai untuk edutourism, tapi hanya orang dari luar saja, sedangkan masyarakat lokal hampir tidak pernah ada berkunjung ke museum seperti itu. Oke, lanjut untuk latar belakang bisa dilanjutkan oleh rekan dari kelompok kami. Om Swastiastu, selamat sore Bapak dan rekan-rekan. Mohon izin off cam karena ada sesuatu dan lain hal. Mohon izin melanjutkan pemaparan dari kelompok kami mengenai Museum Arma. Latar belakang Museum Arma merupakan museum seni dan resort dengan nuansa tradisional Bali serta menggunakan arsitektur tradisional, di mana para pengunjung yang berminat untuk mempelajari seni dan kebudayaan Bali dapat secara mudah mengakses museum yang berada dalam satu kawasan. Arma Museum didirikan oleh Anak Agung Rai. Dia mendedikasikan hidupnya terhadap kelestarian dan perkembangan seni dan budaya Bali. Museum Arma ini terletak di kawasan yang sangat strategis, yaitu antara Ubud, Pengosekan Mas, dan Pliatan. Museum Arma resmi dibuka sejak 9 Juni 1996 dan Museum Arma memiliki tujuan untuk mengkoleksi dan melestarikan karya-karya seni serta untuk mengembangkan dan melestarikan seni lukisan, patung, tarian, musik, di mana Museum Arma juga menjadi pusat untuk seni visual dan pertunjukan sebagai tempat pameran, pertunjukan teater, tarian, musik, serta konferensi, seminar, dan perpustakaan. Next slide, Kak. Rumusan masalah ada 5 yang dari kelompok kami. Mangkat yang pertama yaitu rumusan masalahnya mengenai bagaimana efektivitas dan kualitas pengelolaan website resmi Arma Museum dalam menyampaikan informasi, memperluas aksesibilitas, dan mendukung promosi pariwisata budaya berbasis digital. Sedangkan rumusan masalah yang kedua yaitu sejauh mana Arma Museum memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan promosi interaktif dalam menjangkau audiens lokal maupun internasional secara digital. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana integrasi teknologi digital seperti augmented reality, virtual reality, AI, big data, chatbot diterapkan dalam penyajian konten budaya dan pengelolaan pengalaman pengunjung di Arma Museum. Next slide, Kak. Rumusan masalah yang keempat, yaitu apa saja bentuk inovasi dalam strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh Arma Museum dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan visibilitas kunjungan serta citra destinasi di era digital. Sedangkan rumusan masalah yang kelima, bagaimana keterlibatan komunitas lokal dan wisatawan dimediasi melalui platform digital serta sejauh mana partisipasi digital tersebut berdampak terhadap pelestarian budaya dan penguatan ekosistem pariwisata berbasis komunitas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya untuk pembahasan bisa dilanjutkan oleh Bu Harimita, Kak.
Oke, selamat sore. Baik, saya akan lanjutkan tentang efektivitas dan kualitas pengelolaan website resmi ARMA Museum dalam menyampaikan informasi, memperluas aksesibilitas, dan mendukung promosi pariwisata budaya berbasis digital. Jadi website resmi yang telah digunakan oleh ARMA Museum ini ada alamatnya, itu www.armabali.com. Yaitu di sini di dalamnya memperkenalkan koleksi seni sejarah, sejarah museum tersebut, program kegiatan budaya, layanan akomodasi, hingga tur virtual yang berbasis. Nah, fungsi dari platform digital. Fungsi dari platform digital tersebut, jadi dia sebagai website untuk membantu wisatawan untuk mengetahui tentang keadaan filosofis dan tentang ininya Museum ARMA tersebut. Bisa dilanjutkan? Nah, berdasarkan laporan digital yang tahun 2024, jadi di sini berdasarkan laporan tersebut, website ini berfungsi untuk menentukan keberhasilan strategi promosi destinasi berbasis konten. Selain itu, ada juga survei global yang dilakukan oleh ICOM pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 34% museum di Asia Tenggara memiliki website, dan salah satunya Museum ARMA. Silakan dilanjutkan, Kak. Untuk di pembahasan, sejauh mana ARMA Museum memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan promosi interaktif dalam menjangkau audiens lokal maupun internasional secara digital. Media sosial ini merupakan salah satu pilar utama dalam strategi komunikasi. Jadi ini salah satu cara untuk mengkomunikasikan pemasaran baik untuk para wisatawan, pengunjung di luar daerah atau luar negeri. Setelah itu, salah satu beberapa sosmed yang digunakan oleh Armanke bisa kita lihat ada IG, Facebook, YouTube, TikTok. Ini berfungsi sebagai saluran hiburan dari ARMA. Jadi di dalamnya itu ada penambahan storytelling. Jadi dia membentuk video yang memberikan sebuah cerita, ada sejarahnya di dalam Museum ARMA tersebut yang dibungkus dengan beberapa video atau konten-konten lainnya yang berdasarkan tentang media dari YouTube, Facebook, atau IG. Silakan. Sejauh mana ARMA Museum memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan promosi interaktif dalam menjangkau audiens lokal maupun internasional. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari penggunaan digital sosmed tersebut, ada beberapa data yang bisa diambil, yaitu dari data digital 2024 Indonesia. Di sini menjelaskan, yaitu bisa ditarik kesimpulan lebih dari 50% warga Indonesia, sekitar 167 dari 167 juta orang tersebut melebihi menggunakan sosmed. Nah, sedangkan di laporan dari Statista 2023 mencatat bahwa 58% pengguna medsos menyatakan bahwa mereka pernah memutuskan untuk mengunjungi
destinasi budaya setelah melihat konten menarik di platform sosial. Jadi ini memperlihatkan keberhasilan dari penggunaan beberapa sosmed. Nah, untuk diambil juga dari studi yang dilakukan oleh UNESCO tahun 2022. Di sini juga ada di note, jadi yang terpenting di sana dijelaskan penggunaan sosmed dapat meningkatkan keberhasilan hingga 27%. Sehingga dalam mengedukasi pengunjung dan tercatat bahwa 58% pengunjung memutuskan seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi di studi yang dilakukan oleh UNESCO juga istilahnya dianggap untuk sosmed itu berhasil. Nah, untuk ARMA sebagai destinasi budaya digital yang partisipasi, oleh karena itu ARMA salah satu mengambil sosmed tersebut dalam penggunaan pemasarannya. Nah, dalam penggunaan IR dan VR ini juga Museum ARMA menggunakannya. Jadi di IR itu augmented reality ini digunakan dalam pameran interaktif di mana pengunjung dapat memindai QR. Nanti setelah slide ini akan ditayangkan contoh penggunaan QR kode tersebut. Setelah itu VR, virtual reality ini jadi di Museum ARMA tersebut juga menggunakan menghadirkan pengalaman tur virtual menyeluruh yang memungkinkan pengguna menikmati suasana museum dan performa seni dari jarak jauh. Jadi penggunaan EA juga digunakan di Museum ARMA. Setelah itu, jadi berdasarkan UNESCO dan ICOM 2022, bisa disimpulkan teknologi seperti IR, VR, EA, Big Data, Chatbot, dan LOT tersebut sangat membantu dalam keberhasilan berkelanjutan ekosistem pariwisata budaya berbasis teknologi. Nggih, suksema Bu Harimita. Selanjutnya mungkin Gus Lingga bisa dibantu nggih, Gus. Baik, terima kasih Kak Irin. Izin melanjutkan. Jadi di pembahasan bagian integrasi teknologi digital seperti IR dan VR dan AI menggunakan big data juga dalam penyajian konten budaya dalam pengelolaan pengalaman pengunjung di ARMA Museum. Ya, berdasarkan laporan UNESCO dan ICOM 2022, hanya 12% museum di Asia yang telah menerapkan IR dan VR secara aktif dan kurang dari 5% yang menggabungkan big data dan AI dalam sistem kurasi atau pelayanan pengunjung. Di Indonesia sendiri, ARMA Museum adalah masuk salah satu dari 5 di situs Kemenparekraf RI 2023 menyatakan bahwa ARMA Museum termasuk dalam 5 besar destinasi budaya yang telah mengintegrasikan teknologi IR bagian dari program digitalisasi. Dengan berkembangnya kebutuhan wisatawan yang ingin terus adanya perkembangan dalam edukasinya di museum, bahwa tetap menjadi langkah yang strategis untuk mendefinisikan ulang antara hubungan antara manusia, budaya, dan ruang digital. Pengalaman ini juga kami temukan di lapangan bahwa hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan itu betul-betul ditunjukkan di di museum ini. Bisa dilanjutkan, Kak? Oke. Jadi my nickname atau bahasa Inggrisnya dalam percakapan bilang gini, you might call me, boleh ya, you can call me. Pak Madiarto bisa tolong. Oke, saya lanjutkan. Apa saja bentuk inovasi dalam strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh ARMA Museum dan bagaimana pengaruhnya
Itu inovasi dalam strategi pemasaran digital menjadi keharusan bagi institusi budaya untuk bertahan dan berkembang di era disrupsi teknologi dengan perubahan perilaku konsumen wisata. Dari data Google Indonesia, Think with Google 2023, mencatatkan bahwa lebih dari 74% wisatawan Indonesia melakukan pencarian digital sebelum mengunjungi destinasi budaya, dan 63 diantaranya dipengaruhi oleh kampanye media sosial, seperti review digital. Inovasi Arma dalam membuat konten testimoni, menampilkan review Google Map, trip advisor secara di website. Itu kolaborasi digital dengan komunitas seni dan lembaga pendidikan juga menjadi inovasi sosial yang memperkuat jaringan museum secara organik. Jadi di Museum Arma nanti juga akan dijelaskan lebih dalam, ada pementasan budaya setiap harinya, bisa dilanjut Kak. Dan juga adanya dengan dunia pendidikan, dan ada sekolah juga di sana. Jadi apa saja bentuk inovasi dalam pemasaran yang digital yang dilakukan Arma Museum. Menurut laporan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arma termasuk dalam kategori museum yang paling aktif dalam strategi digital dengan meningkatkan traffic kunjungan online sebesar 42% dalam 2 tahun terakhir. Serta pertumbuhan pengunjung langsung sebesar 27% setelah peluncuran kampanye digital Discover Arma di media sosial. Ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang inovatif bukan hanya memperluas visibilitas digital, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan kunjungan, pembentukan citra. Dengan demikian, pemasaran digital tidak sekedar berfungsi sebagai promosi satu arah, melainkan sebagai proses transformasional yang menyatukan teknologi budaya dan publik dalam ekosistem digital yang harus terus berkembang. Strategi ini memperkuat nilai komparatif tentunya, sehingga dia akan terus relevan dari zaman ke zaman. Bisa dilanjutkan? Baik, ini adalah simulasi dari salah satu model yang sangat tampan di kelompok kami, mensimulasikan. Bisa diulang Kak videonya dulu, biar bisa dilihat semua. Baik, mungkin suaranya tidak bisa terdengar. Jadi mohon izin bahwa IR yang digunakan itu adalah gabungan dari big data yang ada di Arma Museum, sehingga ketika di screen barcode-nya akan muncul suara untuk menjelaskan tidak hanya apa makna lukisannya, tapi siapa pelukisnya, bagaimana sejarahnya sehingga terjadi lukisan itu, dan bagaimana gaya-gaya lukisan itu, dan bagaimana makna dari lukisan tersebut, sehingga orang yang ke sana itu tidak hanya melihat tetapi bisa mendengar apa makna dari tulisan itu. Dan untuk yang berbahasa lain itu bisa ditranslate nantinya. Itu untuk aplikasinya itu dibuat langsung, nanti belakang akan lebih dalam di slide selanjutnya, itu dibuat langsung oleh company dari Arma itu. Dan tidak hanya di lukisannya saja, tetapi di tanamannya juga, di setiap tanaman yang ada di Arma juga berisi IR seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan Kak. Oke, bagaimana keterlibatan komunitas lokal dan wisatawan di mediasi melalui platform digital, sejauh mana partisipasi digital tersebut berdampak. Keterlibatan komunitas lokal dalam ekosistem digital menjadi elemen kunci dalam model pariwisata berkelanjutan berbasis partisipasi. Transformasi digital yang diadopsi Arma Museum tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi promosi, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai lokal. Platform digital seperti media sosial, forum komunitas daring, website interaktif, aplikasi museum memainkan peran penting dalam membangun community value antara penyelenggara, masyarakat lokal, dan wisatawan. Jadi seperti tadi yang saya katakan, beberapa kegiatan-kegiatannya itu melibatkan betul dari 3 desa itu, karena Museum Arma terletak di 3 desa, makanya memiliki 3 pintu gerbang. Baik, terima kasih Kak Irin, waktu saya kembalikan, dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, sebelum dilanjutkan mungkin Tiang boleh tambah sedikit, Gus, untuk teman-teman yang ada di line Zoom dan Pak dosen yang ingin merasakan sensasi berkunjung ke Arma dengan menggunakan IR, silahkan dengan karena museum ini benar-benar
Suaranya putus-putus, Herin. Bisa diulang kembali? Sudah? Eh, halo, nggih. Nggih, kalau Pak dosen nonton di live ingin merasakan sensasi berkunjung dengan men-scan mungkin dengan Google Lens, Pak dosen bisa langsung nanti didirect ke websitenya nih ke. Jadi ada penjelasan dari barcode Niki mengenai tanaman Niki seperti ini ke Pak dosen. Oke, ditunggu sebentar ya. Saya coba scan dulu. Iya, durus. Oke, sambil jalan bisa dilanjutkan. Oh ya, ini ada suaranya ya. Iya, betul Pak dosen, seperti storytelling nggih. Nggih, lanjut Pak Dewa bisa dibantu untuk slide berikutnya nggih. Tinggi, Matur Susuma Erin, Om Swastiastu Bapak dosen dan Om Swastiastu teman-teman semua. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan komunitas lokal dan wisatawan dimediasi melalui platform digital serta sejauh mana partisipasi digital tersebut berdampak terhadap pelestarian budaya dan penguatan ekosistem pariwisata berbasis komunitas. Arma dengan visinya yang inklusif juga mengintegrasikan platform digital dalam kegiatan pendidikan budaya untuk anak-anak dan pemuda Bali, menggunakan kanal digital untuk menyampaikan materi seni, sejarah, dan nilai-nilai spiritual lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan literasi budaya generasi muda, tetapi juga memperluas ekosistem digital untuk menggabungkan pelestarian budaya dan inovasi kreatif. Secara keseluruhan, partisipasi digital bukan hanya soal keterlibatan teknis, tetapi merupakan bentuk rekonstruksi hubungan antara budaya, teknologi, dan masyarakat. Ketika komunitas lokal menjadi subjek aktif dalam ekosistem digital, nilai budaya menjadi dinamis, kontekstual, dan memiliki daya saing di tingkat global. Arma Museum melalui praktek digital yang inklusif telah menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif dapat berjalan berdampingan melalui mediasi teknologi yang etis, partisipatif, dan berkelanjutan. Oke, next, Erin. Kemudian rekomendasi strategis digitalisasi Arma Museum Ubud. Optimalisasi website resmi sebagai pusat layanan dan interaksi digital terpadu. Website resmi Arma Museum perlu dikembangkan menjadi pusat informasi utama yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transaksional dan interaktif. Desain antarmuka UI atau UX perlu dioptimalkan agar responsif di semua perangkat, mudah diakses oleh pengguna lokal maupun internasional, serta memiliki versi multibahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Prancis. Fitur-fitur tersebut kalender kegiatan real-time, tur virtual interaktif, reservasi tiket online, dan katalog digital koleksi seni harus diintegrasikan untuk mendukung pengalaman digital yang mendalam. Pemanfaatan media sosial berbasis storytelling budaya dan interaksi komunitas. Arma Museum dapat memperkuat kehadiran digitalnya dengan menyusun strategi konten berbasis storytelling visual di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Konten dapat berupa narasi harian seniman Bali, behind the scene pameran, dokumentasi upacara adat, serta wawancara komunitas lokal yang menjadi bagian dari ekosistem museum. Kampanye semacam Seni Hidup Bali atau Arma Experience dapat menarik partisipasi audiens dalam membuat konten, user-generated content, memperluas jangkauan tanpa biaya promosi yang besar. Next. Penerapan teknologi imersif, AR, VR, AI, Big Data, Chatbot, dan IoT. Transformasi digital museum tidak dapat dilepaskan dari integrasi teknologi tinggi. Arma mengembangkan aplikasi mobile dengan teknologi augmented reality untuk memperkaya penjelasan karya seni dengan visualisasi tambahan, rekonstruksi 3D, atau narasi audio multibahasa. Teknologi virtual reality dapat digunakan untuk tur virtual bagi pengunjung internasional
atau institusi pendidikan yang tidak dapat berkunjung secara fisik. Penerapan Internet of Things seperti sensor gerak dapat diterapkan untuk menghitung jumlah pengunjung di tiap ruang, memberikan data kepadatan atau mengaktifkan tampilan informasi otomatis saat pengunjung mendekati objek. Seluruh informasi ini dapat diolah melalui sistem